Ya, oke. Paham ya Bu Novi ya? Paham. Sabrina nggak usah paham. Tapi saya menyapa Sabrina dulu daripada nyapa Bu Novi gitu. Tapi boleh lah, nanti kualat saya sama Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi, sehat ya? Alhamdulillah sehat pagi Mas Aldi. Betul, selamat pagi. Itu yang paling penting. Senang. Semoga sehat semuanya. Amin. Itu yang paling penting. Sabrina, apa kabar? Baik Pak, sehat. Salam sehat selalu ya. Selamat datang di Merkuri. Ini Sabrina ini menjadi orang yang ke Haris, terus Fani, terus apa lagi? Farah. Ini Sabrina yang keempat ya? Iya. Dari ya kelima sama Kevin ya. Selamat datang Sabrina. Kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Bu Novi dan kita berbincang tentang pentingnya teamwork ya. Iya, betul. Karena kata Bu Novi dalam materi yang sudah dikirimkannya itu make everything possible gitu ya. Ya, seberapa penting kita tahu lah ya, kita tahu secara awam itu kita tahu bahwa segala sesuatu kalau dikerjakan bareng-bareng, analoginya kan kayak apa namanya, kalau orang Jawa bilang penebah itu ya. Iya. Lidi itu kalau satu ya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi coba kalau banyak, dipukulin Kelvin pasti nangis dia kan. Kapok terus. Ya. Tapi seberapa penting sebuah teamwork itu mungkin menjadi lebih menarik ketika kita ada di pandemi seperti sekarang begitu ya? Iya, jadi dalam situasi kita semua paham ya bahwa pencapaian tujuan organisasi itu harus dicapai secara bersama-sama dan bersama-sama ini oleh semua anggota tim yang ada di organisasi, meskipun dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kenapa harus ada dari departemen misalnya pemasaran, kemudian ada operation atau produksi, ada keuangan, kemudian ada SDM, ada di pengadaan, kemudian ada di bagian-bagian yang lain, misalnya yang lebih detail lagi ada research and development dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu harus dicapai akan bisa tercapai dengan baik kalau kita semua dari masing-masing bagian yang tadi dengan fungsinya masing-masing itu bisa tercapai gitu. Jadi justru keberagaman ini yang akan membantu pencapaian. Kalau misalnya begini nih, kita bicara masalah departemen pemasaran gitu. Itu kan tujuannya adalah dia dapetin order sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, untuk dapetin order sebanyak-banyaknya bisa jadi mereka mengadakan program-program promo lah, kemudian program-program yang kalau mau dibilang itu yang ngabisin duit gitu ya. Ada duit-duit yang harus dibagikan gitu kan, dikeluarkan untuk biaya pemasarannya seperti itu. Nah, ini mau nggak mau sesuatu yang memang juga menjadi kebutuhan mereka, tetapi di sisi yang lain itu harus ada kontrol juga dari departemen atau bagian yang lain. Nah, orang di bagian keuangan, akuntansi keuangan itu adalah orang yang menjadi pengontrol dari semua aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing bagian yang ada di perusahaan, seperti itu. Sehingga itu tadi bisa jadi kan akhirnya bertolak kepentingan. Yang ini gimana caranya dapat order, ngasih komisi gede gitu kan, supaya kemudian ordernya masuk kan kayak gitu, ngasih diskon lah. Nah, yang ini bagian ngerem-ngerem nih gitu ya. Terus misalnya ada bagian lagi produksi sama QA atau QC gitu. Yang satu bagian memproduksi yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi nggak boleh dong produksi itu hanya asal, harus sesuai standar kayak gitu. Nah, standar yang mengerem ya, yang memastikan bahwa sesuai standar itu adalah bagian QA. Jadi bisa jadi mereka dalam menjalankan perannya itu bertolak belakang, tetapi bagaimana pemahaman itu harus didapatkan sehingga kemudian tadi itu tujuannya tercapai, mendeliver produk-produk yang berkualitas gitu. Boleh dibilang inilah dinamikanya begitu ya. Betul, ya dinamikanya. Termasuk betul. Kalau kita bicara sudah dalam kelompok yang lebih kecil, Mas Aldi. Kelompok kecil itu kalau kita sudah bicara dalam satu tim, dalam departemen gitu atau subdepartemen atau bagian seperti itu. Nah, ini juga seperti itu gitu. Jadi kita terdiri dari orang dengan beragam latar belakang gitu ya. Latar belakangnya bisa jadi kok satu bagian kurang lebih sama ya. Accounting kurang lebih ya orang-orang akuntansi, keuangan, manajemen keuangan yang kayak gitulah. Orang pajak kayak gitu. Orang HR ya juga kurang lebih orang bisa manajemen, bisa psikologi, bisa seperti itu kan, gitu dengan background yang sama. Tetapi itu tadi kita kembali lagi bahwa masing-masing orang ini unik gitu kan, masing-masing orang ini unik dengan pembawaan masing-masing. Selain pembawaan kepribadian mereka ya, bawaan mereka, ada juga gaya kerja yang peran
peran yang seringkali mereka tampilkan di dalam kelompok gitu. Yang ini juga sebenarnya pengaruh dari kepribadian atau ini mereka lah, profilnya mereka. Profil gitu. mereka begitu ya. Ya, oke. Kita tanyakan ke yang lebih junior. Sabrina, mau menambahkan apa soal dinamika benar, Pak. teamwork Jadi, ini? Bahkan kalau misalkan untuk keberhasilan perusahaan secara seluruhnya itu Pak, sebenarnya itu nggak cuma satu tim aja yang penting, tapi seluruhnya juga penting. Jadi nggak bisa kalau melulu kita mengandalkan satu tim aja dan cuma tim itu yang dikembangkan, tapi juga tim lainnya itu juga perlu dikembangkan dan semua itu penting. Bayangkan kalau misalnya bahkan tim support pun itu juga penting loh Pak. Bayangkan kalau misalnya HR-nya nggak jalan nih, nggak gajian, mereka ntar performanya menurun gimana? Gitu Pak. Gitu ya. Kalau di MSI sendiri semuanya berjalan ya? Oh, berjalan. Duh, jangan enteng gitu jawabnya yang benar. Gak bercanda ya, berjalan ya semuanya ya. Jadi gimana hubungan kamu sama Kevin, hubungan kamu sama Farah? Semuanya nggak pernah gegeran gitu? Oh, sejauh ini belum sih Pak. Oh, belum ya? Direncanakan minggu depan? Oh, jangan atuh Pak. Ya. Tapi itulah pentingnya ya. Bu Nafi sudah dan juga Sabrina sudah membuka bagaimana dinamika terbentuknya dari sebuah tim yang efektif itu seperti itu. Tetapi untuk terbentuknya sebuah tim yang solid dengan teamwork yang baik, ini pasti kan butuh karakter-karakter yang ini ya berbeda atau yang saling melengkapi begitu ya. Bagaimana kemudian meramu ini Bu Nafi? Jadi gini, sebenarnya ini kalau mungkin di sesi kali ini saya lebih kepingin menyoroti dari peran yang ditampilkan oleh seseorang di dalam kelompok. Jadi dalam tim itu. Jadi biasanya dia memerankan sebagai apa kayak gitu. Karena ini tidak kalah penting dengan kita mengenal profil kepribadian dari orang tersebut gitu. Jadi kecenderungan gayanya dia menampilkan peran dalam kelompok itu juga masing-masing orang juga berbeda Mas, gitu. Jadi mungkin ini saya mulainya dari sini ya, sebelum bicara meramu mungkin bicara dulu profilnya itu kayak apa gitu. Jadi ini ada tools yang biasa kita pakai, untuk itu kita pakainya toolsnya Belbin gitu ya. Nah Belbin itu dia membagi dia melakukan penelitian lah gitu ya. Dan kemudian di dalam pengelompokannya Belbin itu membagi peran orang jadi type role gitu ya, bahasanya itu role types. Jadi tipe peran yang ditampilkan di dalam kelompok itu ada 3, yaitu yang peran-peran yang berkaitan dengan thinking, yang berkaitan dengan action, dan berkaitan dengan sosial kayak gitu peran itu. Nah, masing-masing yang berkaitan dengan action, thinking tadi juga ada perannya lagi gitu. Jadi kalau peran-peran thinking itu bagaimana dia yang pakai konsep-konsep yang kayak gitulah, yang kayak gitu. Jadi lebih ke thinkernya lah yang dipakai. Nah, itu ada peran sebagai saya biasanya SMP, planner, monitor, evaluator, S-nya itu spesialis gitu ya. Gitu ya. Jadi spesialis itu ada orang-orang yang ini mereka ahli banget gitu di satu bidang begitu di satu bidang gitu. Jadi kalau dia bekerja, peran dia yang dia tampilkan ya sesuai dengan bidangnya spesialisasinya itu, mereka gitu ya. Jadi dia sangat berminat banget terhadap ini gitu. Jadi orang seperti ini nih cocok untuk operation kayak gitu ya. Ya operation tuh maksudnya sesuai dengan bidangnya tadi. Terus kemudian monitor evaluator tuh orang yang memastikan kayak QC tadi loh, memastikan semuanya itu berjalan dengan standarnya kayak gitu. Ada orang yang di dalam tim itu perannya suka seringkali akan begitu Mas, gitu ya. Terus kemudian juga ada yang plan itu adalah orang-orang yang mereka penuh ide-ide, sumber inovasi, sumber ide itu ada di mereka kayak gitu. Jadi mereka orang-orang yang punya kayak ide-ide yang modelnya kayak orang di R&D. Yang suka sesuatu yang baru, yang kayak gitu lah. Nah, itu beda sama thinker tadi itu beda ya? Ya ini thinker itu ada 3 ini. Ini semua thinker. Sorry. Thinker itu ada tiga model ini. 3 role player gitu ya. 3 types role ini. Yang tadi plan itu orang suka ide-ide, kemudian mereka suka monitor evaluator. Yang satunya spesialis. Yang tadi itu ahlinya itu tadi. Terus kemudian ada lagi yang tipenya yang sosial gitu ya. Nah, yang action dulu deh, yang action dulu. Nah, yang action itu artinya orang yang
bertindak kayak gitu. Iya. Eksekutor lah ya, eksekutor gitu. Orang yang di lapangan gitu. Mungkin Sabrina bisa nambahkan ini. Kalau yang action itu biasanya turunannya atau biasanya bisa kerjasama sama orang yang plan, Pak. Jadi orang yang berpikir itu biasanya kerjasama, yang bagian mikir-mikir. Nah, bagian yang action ini dia yang bagian eksekusi. Ini ada beberapa macam sebenarnya, Pak. Ada tiga tipe. Mulai dari shapernya, jadi dia ini yang bagian cambuki, istilahnya kayak bagian nyambuki gitu ya, Pak. Yang bagian ayo kamu harus kerja. Kita udah deadline-nya tanggal segini nih. Itu biasanya ada yang tipe yang kayak gitu. Nah, terus juga ada tipe yang bagian implementer atau bagian implementasi. Jadi setelah tahu nih ide-idenya apa, misalnya idenya A, terus dia bisa menurunkan ide itu menjadi turunannya, misalnya si B, C, D. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau yang terakhir itu bagian complete finisher. Jadi dia ini biasanya bagian beres-beresin kerjaannya orang-orang. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, misalnya laporan ya Pak, simpelnya laporan, dia yang bagian baca laporannya, oh ternyata ada bahasanya yang nggak cocok nih, kayak gimana. Nah itu dia biasanya complete finisher seperti itu. Detail kayak gitu. Biasanya orang yang cenderung detail, terus memperhatikan ya planik-planiknya kayak gitu loh, seperti itu. Ya itu seperti itu. Jadi ada orang yang kayak gitu, dan itu sebenarnya kita juga pernah di dalam tim kita juga punya orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi mungkin sambil diamati kira-kira ada orang nih misalnya kalau ngerjakan sesuatu gitu, dia modelnya bukan orang yang misalnya kayak tadi itu yang suka ide kayak gitu. Nah, tapi dia ternyata orang yang kalau tadi misalnya ketika mengerjakan sesuatu dia lebih suka bagian detail-detail gitu ya. Kalau ide itu kan biasanya justru orang yang suka meloncat-loncat gitu ya, orang yang independen gitu ya, orang yang lebih pendiam gitu ya. Model kerjanya kan akan seperti itu. Nah, beda dengan orang yang misalnya tadi itu misalnya apakah yang yang tadi itu shaper misalnya. Itu bagian opera-opera nih gitu loh. Nah, biasanya kalau leader yang ini yang kita berharap orang yang bagus eksekusinya itu adalah yang shaper ini gitu. Karena dia orang yang memastikan untuk semuanya berjalan. Jalan gitu. Sesuai dengan ini ya, plan-nya gitu ya. Sesuai dengan plan-nya. Itu tadi kelompok kedua yang terkait dengan action. Gitu. Lalu yang terkait dengan sosial ya bahasanya atau personal atau people mungkin. Yang ke orang lain itu adalah ada tipe resource investigator, kemudian koordinator sama satu lagi tim worker. Ya inilah bukti bahwa Bu Novi memang mesti disupport oleh banyak anak-anak muda karena sudah nggak cukup ini isi kepala beliau ini ya. Iya kan maksudnya nggak bisa cukup, membayangkan gitu. Tapi kalau harus menyebutkan karena ini pengklasifikasian kan harus benar gitu ya. Karena kan ini ilmu dasar yang sudah kejauhan gitu ya. Karena kan tugasnya Bu Novi cari duit banyak-banyak untuk mereka gitu. Gitu. Jadi ada tipe-tipe yang seperti itu. Resource investigator. Coba diulangi lagi. People ya, yang people ya. Apa aja? Yang people, resource investigator. Terus kemudian dia koordinator. Sama satu lagi team worker. Team worker. Oke. Itu untuk sel people ada 3 juga gitu. Ya itu yang people 3 ini. Untuk sebuah teamwork itu cuma cukup 3 tadi itu. Thinker, kemudian eksekutor, action, dan people. Betul. Gitu. Ya. Apakah itu kemudian untuk semua jenis usaha harus baku seperti itu, Sabrina? Nah, itu tuh sebenarnya tergantung dengan kondisi dia saat itu, Pak. Kondisi dia ini siapa? Kondisinya timnya saat ini. Teman saya maksudnya. Oh bukan. Kondisi tim. Bukan dia dong, berarti kondisi tim dong. Kebutuhan tim gitu. Kita ajarin ya untuk menjadi penyiar yang baik ya. Siapa tahu dia bisa siaran. Ya, kondisi timnya gitu. Artinya gimana maksudnya kondisi tim itu? Sebenarnya kita lihat dulu sebenarnya kondisi tim ini sebenarnya sudah di mana? Kita baru mau mulai atau mau maintenance atau sebenarnya dia mau sudah akhir-akhir di ambang kehancuran gitu kan. Gitu. Iya, udah hancurin aja kalau usah diomongin kalau itu. Artinya kalau misalnya menurut Sabrina kalau misalnya tim ini memang baru dibentuk, idealnya itu sel-selnya kayak begitu gitu ya. Iya. Tetapi komposisinya itu gini, yang mungkin bukan membenarkan gini ya. Jadi komposisi tim itu akan sangat tergantung kebutuhan tim saat itu, gitu. Jadi kalau misalnya nih
tim yang baru awal berdiri gitu ya. Yang jelas pasti butuh orang yang tadi itu, yang yang plan, yang dia punya ide-ide inovasi dan sebagainya. Kita butuhkan orang yang seperti itu gitu kan. Ini ada. Tapi ini jumlah orang tim ini ketika sudah jalan, orang yang orang yang inovasi ini, yang plan ini tadi, itu nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau misalnya terlalu banyak, nanti nggak ada yang jalan. Kakek ide bingung, eksekutornya bingung gitu ya. Kebanyakan mereka kan adalah orang yang idealis ya, mereka sangat mendewakan pemikirannya yang orisinal seperti itu gitu. Jadi kalau tim yang baru berdiri harus ada inovatornya ini tadi, harus ada plannya. Kalau misalnya udah jalan, ini nggak apa-apa, karena sebenarnya lebih banyak dibutuhkan yang action tadi itu. Kayak gitu. Jadi komposisinya seperti itu yang dimaksud Sabrina tadi. Jadi artinya memang in general nggak ada keharusan bahwa ini semua sel harus terisi gitu, bukan itu ya. Bukan. Lebih lebih dari dilihat dari kebutuhannya. Betul, gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus satu tergantung dari kebutuhan timnya dan juga kemudian tadi mau ngomong apa ya, jadi lupa saya. Minum dulu Bu. Bu Novi mungkin harus minum dulu. Kehilangan oksigen ini. Atau kurang foto. Vin. Bosnya difoto dulu Vin. Tadi kan udah jempol, sekarang jadi jentik Vin. Ya. Oke, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Aldi gitu, bagaimana meramunya ya tadi itu gitu ya. Jadi meramunya adalah sesuai dengan tadi itu kebutuhan. Oke, baik. Nanti kita akan meramu lebih baik, tapi izinkan saya ke pesan-pesan dulu ya. Teman-teman, Bu Novi dan Sabrina, kita ke iklan dulu. Ya, sampai di jelang separuh perjalanan ini mudah-mudahan Anda yang mengikuti dari awal bisa mendapatkan gambaran begitu ya. Bagaimana dinamika terbentuknya tim yang efektif, kemudian karakter-karakter seperti apa yang sangat dibutuhkan agar tim ini berhasil begitu. Dan kemudian sekarang kita juga akan coba untuk melihat bagaimana mengisi pos-posnya begitu ya. Mungkin barangkali ini menjadi penting juga, apalagi, sebenarnya harus dibedakan seperti apa ya Bu Novi ketika tadi kita bicara yang terakhir itu kan kita bicara tergantung kebutuhan tim gitu ya. Artinya mengisi pos-posnya itu kan tergantung kebutuhan tim gitu. Nah, kalau yang lebih mudah pasti kalau membentuk tim baru ya. Karena itu bisa by design gitu ya. Iya, betul. Ya, itu bisa by design gitu ya. Ya sejak awal dan kita lebih mudah memilih kan. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memilih anggota yang tepat sesuai dengan kebutuhan tujuan tim? Apa yang harus menjadi pertimbangan Bu Novi? Yang harus menjadi pertimbangan tadi itu, yang pertama tetap kebutuhan timnya, terus kemudian mengatur komposisinya. Nah, mengatur komposisinya tadi itu, kalau misalnya ini kita mungkin ngasih contoh aja lah, tim yang baru dibentuk gitu ya, kita punya project baru yang akan di launching misalnya gitu. Nah, di situ yang perlu kita pastikan bahwa harus ada tipe orang yang tadi itu, yang menjalankan peran gitu sebagai inovator tadi gitu ya, itu harus ada, karena kalau enggak itu nanti idenya mati kan kayak gitu gitu ya. Kalau dari yang itu tadi monitor evaluator mungkin belum terlalu gitu ya, terus kemudian plan expert ya kita bisa cari lah gitu ya, kita bisa cari karena orang ini nanti yang kita harapkan dia ngerti. Jadi maksudnya ngerti plan ini kan orang yang expert gitu ya, yang expertnya kayak gitu, orang yang ahlinya kayak gitu. Nah, kita butuhkan orang yang seperti itu. Nah, terus kemudian karena ini masih baru, tadi itu kalau ketika mau eksekusi kita butuh orang shaper, orang team worker kayak gitu. Karena orang team worker ini orang-orang yang mereka mereka senang support banget kayak gitu. Orang-orang yang berada di senang nolong temennya kayak gitulah, yang ini kesulitan dia akan bertanya gimana, apa yang bisa tak bantu. Orang yang enggak orientasinya ke orang lain lah seperti itu.
Nah, itu kita butuhkan orang yang seperti itu. Sama tadi itu resource investigator itu perlu karena apa? Kita butuhkan informasi-informasi yang sangat banyak dari luar gitu ya. Pemahaman tentang produk ini di pasaran seperti apa, cari info ke kompetitor, kemudian cari networkingnya. Orang-orang seperti ini orang-orang cepat banget kayak gitu. Yang mau saya katakan adalah gini. Apakah nggak kalau orangnya adanya cuma seperti ini tuh harus terus mau diapain gitu. Orang itu sebenarnya punya kecenderungan dari 9 yang tadi itu kan 3 kali 3 tadi dari 9 kecenderungan itu sebenarnya kita harus ngelihat tiga tipe dominannya mereka seperti apa. Karena dengan kita mengetahui 3 tipe dominan mereka, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka menjadi apa, gitu ya. Jadi misalnya ada 2 orang nih, yang kebetulan mungkin profilnya sama, role types-nya mereka yang misalnya sama-sama, misalnya si shaper tadi dia, orang yang memastikan ini akan berjalan, gitu, yang orang-orang bagian ngoprak-ngoprak. Nah, salah satu harus kita lihat, kita butuh yang apa. Pada saat itu kita butuh peran apa gitu ya. Kalau ternyata kemudian si satu ini ternyata resource investigator-nya itu di peringkat kedua yang besar, maka yang satu yang shaper-nya tadi itu kita tugaskan dia lebih banyak untuk cari informasinya. Jangan yang dominannya tadi dipakai. Nanti cukup satu aja yang kayak gitu. Gitu yang paling karena kita butuhkan orang yang tadi itu yang mereka pinter cari informasi. Jadi kurang lebih gitulah. Bayangannya. Baik, saya ke penelpon. Sepertinya Pak Sumarwito. Halo? Terputus. Ya. Silakan menelpon kembali Pak Sumarwito. Oke, Sabrina mau menambahkan? Ya. Dari yang terakhir disampaikan Bu Novi? Ya, jadi memang penting untuk mengetahui 3 karakter itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya seandainya kita ketemu tim yang banyak dominannya dan mau dimunculkan dominannya itu kan pasti banyak eker-ekerannya ya Pak, atau bahasa ini Indonesia ya banyak bertengkarnya itu Pak. Kan jadinya nggak jalan-jalan gitu. Jadi memang penting untuk mengetahui 3-tiganya itu. Gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Sumarwito. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak? Ya, dengan Mas yang ganteng dan Mbak yang cantik. Cantik Pak, cantik-cantik Pak ini Pak. Iya, ini ya, bagaimana cara menteri ini mengatasi spionase industri? Apa? Spionase industri atau spionase yang untuk menghancurkan perusahaannya. Spionase. Spionase. Ya, spionase. Jadi kadang-kadang bisa kita susupkan spionase itu. Pura-pura ya goblok, pura-pura itu kan gitu bisa dia bisa ngatur tapi dia tujuannya mencuri rahasia perusahaan. Siapa yang menyusupkan Pak? Ini lawan bisnis toh Pak? Lawan bisnisnya. Kayak film ya Pak? Ya, lawannya itu supaya tidak ada pesaing kan? Ya. Nah, itu kita kan sebagai kan harus bisa tahu. Nah, tahunya gimana? Dia itu ya bisa ngatur. Gak terlalu pintar-pintar, terlalu nonjol-nonjol teman kan. Itu konangan kan? Nah, ini caranya gimana? Kan kadang-kadang banyak perusahaan-perusahaan itu yang kebobolan juga kan, untuk dijauhkan itu. Jadi kan kadang-kadang repot ya. Semua itu kadang-kadang cuma karena insya Allah Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya kan nggak bisa itu. Jadi harus gimana caranya? Jangan caranya supaya tidak kemasukan. Ya. Penyusup. Pura-pura goblok. Ya. Ya, pura-pura goblok itu loh. Tapi sidangnya malah ngaco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ini terlalu banyak nonton film paling ya. James Bond gitu ya. Ada spionase bareng. Spion itu ada 2 Pak, kiri kanan Pak spion. Tapi menarik ya, Pak Sumarwito selalu out of the box begitu ya. Adakah memang di dunia nyata seperti ini rasanya kok kecil kemungkinannya ya? Ada sih, ada. Ada ya? Iya, kalau ada ada ini ya ada aja gitu ya. Ada. Artinya memang ada kan kompetitor itu ya udahlah orang ini sengaja dikirim gitu. Dikirim itu artinya ketika kompetitor ini lagi buka lowongan gitu, misalnya saya ini MSI gitu. Nanti ada kompetitor yang itu
udahlah coba kamu apply ke sana gitu. Pokoknya nanti gimana caranya pokoknya diterima gitu kan. Udah diterima tapi sebenarnya diterima kan sana juga seneng kan karena pengalamannya sama. Terus kemudian punya background yang sama kayak gitu sehingga kemudian bisa diharapkan untuk support tim yang di sana. Tapi sebenarnya dia itu lebih ke apa yang terjadi di sana, informasi-informasi yang didapatkan itu dikasih ke saya misalnya kayak gitu loh. Jadi tentang price list lah gitu, terus kemudian formula-formula apalah yang kayak gitu, mungkin kalau misalnya itu harus ada formula kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitulah. Terus kemudian kalau misalnya orang di marketing, kemudian dia dipercaya pegang data-data, terus kemudian data-data itu dilempar ke sini kayak gitulah. Ada saja seperti itu gitu, tapi ya itu kadang kita nggak bisa mendeteksi dan saat sekarang mungkin saya nggak tahu jumlahnya apakah jumlahnya banyak atau tidak, karena sebenarnya mencari informasi itu sudah cukup banyak lah cara mendapatkan informasi. Di era keterbukaan sekarang ini ya, di tengah dunia tanpa batas begini, saya kira nggak perlu harus itu mau cari rahasianya perusahaan lawan tuh lebih gampang. Dan gitu pada saat sekarang di mana kita ini situasi bisnis benar-benar berubah, kita nggak bisa pakai cara lama. Tidak bisa pakai cara lama. Jadi justru harus kita masuk ke bisnis yang baru yang kayak gitulah. Tetapi sebenarnya yang menarik itu kan kemudian mengenali bisa nggak mengenali orang-orang yang kemudian memang punya niat jahat begitu. Nah itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Tidak mudah kecuali dia terlalu mencurigakan gitu ya. Perilakunya terlalu mencurigakan sehingga ya kita kelihatan gitu ya. Di luar itu Pak Sumarwito, menurut saya saran terbaiknya adalah banyak-banyak berdoa lah ya. Untuk para pebisnis owners banyak-banyak berdoa supaya Tuhan berkati. Sekarang saya nanya ke Sabrina kalau mau menambahkan. Tapi saya ada pertanyaan menarik untuk Sabrina. Sabrina, apakah Anda masuk ke MSI itu ada yang menyusupkan? Waduh. Duh, kok pertanyaan kok dijawab waduh? Ada enggak? Enggak kok Pak. Enggak ya? Tulus loh kamu ya. Jangan-jangan kamu dikirim oleh Rusia mau. Jadi bercandaan ini. Enggak, tapi Sabrina silakan menjawab Pak Sumarwito kalau misalnya Anda punya insight yang lain begitu. Ya. Memang kita harus tahu, kita harus ngamati gerak-geriknya orang ini itu seperti apa Pak. Jadi memang apalagi orang yang spionase itu pasti orangnya kurus gitu ya, putih, lo kayak kamu lah. Memang biasanya orang yang spionase itu nggak terlihat sih Pak. Jadi memang harus mengamati dan kalau udah ketahuan ya tergantung mau diapakan, mau di-cut kah atau mau diapakan kah? Ya itu. Oh, dihabisi ya. Ya. Tetapi memang tidak mudah dikenali Pak Sumarwito itu kalau misalnya memang benar bahwa ada orang yang sengaja. Tapi kalau menurut saya sih yang namanya niat jahat itu ya hanya persoalan waktu untuk bisa diketahui ya. Kalau kita ngomongnya vertikal loh ya. Artinya sudahlah percaya sama kuasa Tuhan aja lah. Orang-orang gitu ya. Iyalah ya. Kalau ataupun katanya kan begini, fitnah itu akan mengenai kita kalau Tuhan mengizinkan gitu kan. Kalau memang Sabrina disusupkan ke MSI dan kemudian membuat MSI jadi bermasalah, ya nggak apa-apa, itu Tuhan sedang menguji MSI gitu loh. Terlepas dari Sabrina disusupkan oleh siapa gitu. Oh jadi khotbah ya saya ya. Saya ke Pak Mahmud aja deh. Apa perbedaan mendasar? Oh kok ini ya salah saya. Sorry. Kok investasi Mas? Iya. Pertanyaannya. Ini talk show yang kemarin. Sorry. Saya lupa. Nil belum dibikin ya Nil ya? Belum ya? Sudah ya? Loh, kok jadi saya salah ngambilnya ya? Sebentar. Loh kok nggak ada? Saya meneruskan punya Pak Sumarwito tadi boleh, ya. Silakan. Jadi yang penting sebenarnya kalau saat sekarang nih Pak Sumarwito keamanan data gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini kan berarti kita bicara keamanan data. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara keamanan data ya berarti kalau misalnya sudah lebih modern kita sistem informasinya yang harus jalan seperti itu sehingga data-data ya adanya dia hanya bisa mengakses kepada sumber-sumber itu aja gitu kan.
tidak mudah di-copy, tidak mudah di-download seperti itu. Jadi lebih ke satu memastikan keamanan data. Iya, data-data yang rahasia itu terus, harus diamankan. Terus termasuk juga misalnya ada levelingnya. Untuk mengamankan data ada levelingnya. Artinya tidak semua orang bisa masuk ke jantung atau intinya informasi gitu kan, ke jantung informasi. Jadi terutama kalau misalnya ada orang-orang baru ya, kita nggak mungkin terus kemudian akan menyampaikan dia langsung informasi. Pasti ada proses di mana harus bertahap yang harus dia lalui gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, oke, baik. Ini yang benar. Itu tadi itu pertanyaan kemarin. Kalau hari Senin kan memang saya talk show-nya sama financial planner ya, makanya tentang investasi syariah kemarin itu. Saya kok ya bingung. Ini Mbak Dina yang terima kasih Mbak Dina, libur-libur. Tapi kita nggak libur ya hari ini, liburnya baru besok ya. Iya, merahnya besok kan. Merahnya hari ini Mbak. Merahnya hari ini. Iya. Kemudian diundur karena kan takutnya hari kecepit ya, takutnya Seninnya itu, makanya diundur sama pemerintah. Apa cara efektif bisa menentukan atau menempatkan person pada posisi sesuai dengan karakter dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada person itu? Saya ke Sabrina, silakan. Gimana cara untuk menempatkan the right man on the right place? Ya, baik. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gimana cara kita untuk menempatkan orang yang tepat gitu ya? Yang pertama, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita harus tahu kebutuhan tim itu seperti apa. Mungkin kita bisa inline-kan dengan kebutuhan organisasi juga seperti apa. Dia mau jalan cepat kah atau berjalan stabil kah atau seperti apa. Kita harus tahu kebutuhannya seperti apa. Nah dari situ kita tahu bahwa orang-orang yang saya butuhkan itu seperti ini. Nah setelah kita tahu orang yang kita butuhkan seperti apa, mungkin kalau kita mau membuka suatu tim ya atau project dan mengutamakan tim, kita harus tahu karakternya mereka itu seperti apa. Kita harus tahu 3 dominannya tadi itu seperti apa. Kalau memang misalnya semuanya ya tipe dominannya sama, yang pertama ini ya Pak, sama semua, kita utamakan yang kedua. Kita lihat yang kedua seperti apa. Jadi kita harus cocok-cocokan juga nih. Kalau misalnya yang kita mau buka usaha, kita lihat kita butuh yang plan mungkin atau butuh yang shaper tadi itu seperti apa. Nah kita juga harus tahu seperti itu. Gitu ya. Bu Raffi menambahkan untuk Mbak Dina yang menanyakan soal menentukan dan menempatkan orang di tempat yang pas gitu sesuai dengan karakter dan tanggung jawabnya. Iya, jadi mungkin ke contohnya aja ya. Tadi kan kurang lebih gambarannya sudah seperti yang itu, disampaikan gitu Sabrina ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita di dalam sebuah tim yang project yang deadline ketat kayak gitu ya, dengan deadline yang sangat ketat seperti itu. Nah, berarti komposisinya, maksudnya project yang memang harus Spartan dilakukannya, harus misalnya 6 bulan, 1 tahun misalnya, projectnya ini kompleks kayak gitu. Nah, makanya kita harus menempatkan satu orang yang di satu bagian tadi, inovatornya tadi. Itu harus ada gitu ya. Komposisinya paling nggak harus ada kayak gitu. Terus kemudian selain itu juga orang-orang mereka anggota tim yang misalnya kebanyakan karena ini mereka harus di model-model orang yang implementer. Orang-orang implementer itu adalah orang-orang yang banyak melakukan gitu. Orang-orang yang pokoknya dikasih kerjaan berapapun mereka akan mengerjakan. Harusnya kayak gitu. Jadi banyakin orang yang mereka itu orang yang tekun, orang yang akan banyak melakukan seperti itu. Tapi kasih satu orang yang harus ada shapernya gitu ya. Harus ada shapernya. Artinya orang yang memastikan bahwa ayo ini sudah kurang sekian, progres kita masih kurang sekian gitu. Oke, yang ini sudah tercapai, maka kita harus segera move ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya ini harus selesai sekian lama kayak gitu. Jadi harus ada orang yang seperti itu gitu. Nah, tergantung juga misalnya di dalam tim ini misalnya tetap harus, menurut saya harus ada satu orang yang resource investigator gitu ya. Jadi orang yang benar-benar dia akan cari cara kalau misalnya ketemu jalan buntu gitu ya, jalan buntu karena ini timnya ini harus kerja dengan batas waktu yang ketat, ketemu jalan buntu, maka orang ini harus yang pintar cari informasi kayak gitu. Jadi kita mungkin nggak bisa meminta semua orang itu untuk bisa menjalankan peran-peran tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya kita punya tim misalnya 9 katakan gitu. Nah tim yang 9 orang itu mungkin nggak bisa kita berharap bahwa semua orang itu juga bisa
punya 99-nya yang dominan. Betul, kayak gitu. betul. Jadi mungkin itu yang harus disadari. Kita harus nyari mereka itu dominannya yang mana, itu yang kita gunakan, karena lebih mudah untuk menggunakan aspek positif yang mereka miliki atau kekuatan yang mereka miliki dibandingkan kita ini mengupgrade kelemahan mereka kayak gitu. Prinsipnya begitu. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi saya contohkan ketika misalnya tadi itu timnya ini dalam satu proyek yang proyeknya memang harus begitu gitu loh. Nah, kita butuh orang satu. Kalau misalnya pekerjaan ini memang ini kita butuh satu orang yang bagian tadi itu yang kayak QA tadi itu apa itu gitu ya, itu tadi yang orang yang harus memastikan monitor evaluator kayak gitu. Terus harus ada koordinatornya, karena koordinator ini adalah profil orang yang dia itu biasanya memainkan peran sebagai leader. Dia yang akan membagi tugas, ngatur orang, dihargai, berkarisma kayak gitu. Jadi dibutuhkan seperti itu. Karena saya pernah misalnya ini di dalam sebuah perusahaan level manajernya jadi BOD-1, jadi level di bawah direksi satu level itu tipenya ternyata kebanyakan mereka dari orang 7 manajer itu mereka ini tipenya koordinator semua. Jadi karena tipenya koordinator semua, kalau mereka dimasukkan di dalam suatu tim rembuk atau membahas tentang misalnya proyek baru, perluasan pabrik yang melibatkan masing-masing bagian, yaitu tadi akhirnya ini nggak bisa jalan. Mereka harus bawa atau orang lain gitu ya. Mereka harus menjadi pelaksananya gitu ya. Karena kalau enggak itu nanti yang satu cuma ngatur-ngatur gini toh, yang satu cuma gini lah gitu. Akhirnya nggak jalan kan kayak gitu. Seperti itu. Gambarannya begitu. Baik. Saya break lagi sebelum nanti menjawab Pak Agus. Ada Pak Agus, ada Mas Roy, ada Ibu Irma. Terima kasih sudah mampir di perbincangan pagi hari ini. Tapi saya ke pesan-pesan dulu ya. Oke, baik, kita lanjut kembali dan ini ada Pak Agus, tapi saya cuma membacakan tambahan dari Pak Sumarwito. Gimana kalau spionasenya itu ganteng, cantik, apa enggak kebobolan karena jatuh cinta katanya, ya? Karena cinta itu kan buta. Ini kalau atasannya Pak Sumarwito kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Sumarwito, bercanda ini pasti ya. Pak Agus sekarang, untuk karyawan yang punya sifat dasar jaim dan main perintah, apa posisi yang paling tepat bisa diberikan pada mereka ini? Apakah akan menjadi bumerang kalau tipe ini dimasukkan dalam tim eksekutor plan? Sabrina? Oke, kalau misalnya anggotanya ini suka memerintah dan mau dimasukkan ke eksekutor plan. Tergantung nih Pak, di timnya udah ada orang yang suka suruh-suruh atau enggak. Kalau misalkan dia belum ada orang yang pintar untuk mendelegasi gitu ya. Jadi si orang itu bisa nih dimasukin. Tapi kalau misalnya udah ada orang yang suka atau bisa delegasi, itu bisa jadi bumerang sih Pak. Gitu ya. Iya, atau mungkin bisa dioptimalkan. Kan orang itu tadi kan ada 3 tipe dominan ya Pak. Kalau misalnya dia suka suruh-suruh, tipe yang kedua apa nih? Kalau ternyata dia tipe orang yang implementer, bisa tuh dimasukin. Ya, jadi Pak Agus, intinya adalah ya dilihat dulu lagi-lagi harus kembali kepada kondisi timnya itu sendiri seperti apa begitu ya. Bu Novi mau menambahkan? Jadi gini, jadi mungkin jangan salah menangkap rumusnya, gitu ya, rumusnya artinya memang kita mempertimbangkan karakter atau cara kerja masing-masing orang untuk itu, karena itu biasanya adalah bawaannya dia gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu tidak kemudian serta-merta kita membiarkan mereka boleh bersikap seperti misalnya jaim dan suka main perintah kayak gitu kan. Nah kalau itu kan sudah nggak bagus buat tim gitu kan. Orang jaim itu maksudnya gimana? Kecuali bahwa orangnya itu memang type-nya itu pendiam, dia suka pekerjaan-pekerjaan yang mandiri, yang kemudian dia melakukan riset, penelitian gitu, enggak apa-apa. Tapi jangan yang jaim enggak mau kerjasama gitu ya. Jadi maksudnya kan itu sudah
mau dibilang itu sudah perilakunya sudah cenderung ke arah negatif gitu kan, sudah toksik gitu kan. Satu jaim, terus suka main perintah, sudah jaim kok suka main perintah gitu kan, gimana gitu. Sementara kalau kita bicara tim, berarti kan kita nggak bisa ada orang yang kemudian itu tadi kayak maunya sendiri kan, sudah jaim main perintah gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepada yang bersangkutan tujuan tim apa. Jadi kita memastikan bahwa dia juga paham sih sebenarnya tujuan tim ini apa gitu. Jadi karena tim ini harus jelas tujuannya gitu. Misalnya pada saat sekarang kita bicara musim pandemi. Di musim pandemi seperti ini harus apa? Benar-benar tim ini harus solid gitu loh. Saat sekarang ini kita punya orang yang tipe tadi itu, orang yang inovator tadi ya. Kita harus ada seperti itu saat ini. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah orang harus kita minta orang itu lebih menonjol tim workernya, karena kebersamaan pada saat ini yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Gitu ya. Kebersamaan artinya orang mau sama-sama care satu dengan yang lain, terus kemudian saling support. Dimana pada saat sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya orang itu nggak harus mengerjakan pekerjaannya dia sendiri gitu. Dia harus bisa mengekspan apa yang dia lakukan itu juga untuk jenis-jenis tugas-tugas baru, jenis-jenis tugas yang dia selama ini mungkin nggak pernah kerjakan, tapi sekarang dia harus kerjakan gitu. Karena kebutuhannya seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian mengandalkan dengan cara-cara lama gitu kan. Ada yang saya amati banyak sekali orang yang sekarang bekerjanya sudah hidup hampir sudah satu setengah tahun di zaman yang serba tidak pasti, tapi mindsetnya masih pakai mindset lama. Nah itu kan udah nggak cocok kan. Mindset lama itu artinya itu tadi, kalau aku kerja job deskku ini yang tak kerjakan gitu. Aku nggak mau ditambahin macam-macam kayak gitu kan. Kalau misalnya biasanya jam kerja jam 8 sampai jam 4, ya udah aku cuma mau ini kerja jam ini. Di luar itu nggak mau. Kita nggak bisa seperti itu, apalagi sekarang semuanya WFH kayak gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi ini yang mungkin kita harus sebagai leader, kita harus memahamkan ini kepada tim kita bahwa situasinya berubah gitu, kondisinya sangat berbeda. Di luaran itu tuntutan customer itu sangat beda. Kalau kita mau pakai cara-cara yang lama tetap seperti sebelumnya, ya kita bisa nyungsep kan lama-lama gitu. Tinggal nunggu waktu. Oke. Ada Mas Roy dan juga Ibu Irma, saya gabung saja pertanyaannya, nggak sama sih, tapi nanti biar langsung dijawab sekalian oleh Sabrina dan juga Bu Novi. Mas Roy menanyakan, butuh waktu lama untuk punya tim yang solid. Terus kemudian, apakah kesamaan karakter individu dalam tim bisa menjadi faktor utama tim yang solid? Kesamaan karakter individu dalam tim bisa menjadi faktor utama menuju tim yang solid. Kalau Bu Irma, dalam sebuah tim pasti akan terjadi benturan karakter. Apa solusi jika terjadi masalah dalam tim sendiri? Apakah perlu sampai merolling person keluar dari tim? Itu pertanyaan dari Bu Irma. Silakan, mungkin saya ke Sabrina. Sabrina? Oke. Butuh waktu lama nggak ya bikin tim yang solid? Jawabannya tergantung, Pak. Tergantung, lagi-lagi tergantung ya. Kalau tim yang baru, biasanya kalau misalnya kita cocok, itu biasanya nggak butuh waktu yang lama, Pak. Tapi kalau misalnya ada nih, biasanya orang yang udah di tim, terus isinya cuma bertengkar aja, itu kan butuh penanganan khusus supaya kita bisa lebih solid. Gitu. Mungkin bisa diadakan team building atau hal-hal seperti itu. Jadi kalau soal berapa lamanya itu relatif banget ya, betul, bergantung kebutuhan begitu. Nah, soal kesamaan karakter individu dalam tim ini bisa jadi bisa jadi faktor utama tim yang solid. Kesamaan karakter bisa jadi salah satu faktor yang bisa bikin tim itu jadi solid ya, Pak. Mungkin ada ketertarikan sehingga dia bisa kerjasama dengan baik. Cuma dilihat juga kesamaan karakternya ini positif atau negatif, Pak. Nah, kalau misalnya kesamaan karakternya negatif, kalau suka marah-marah semua kan nggak baik juga ya. Tim marah-marah nggak apa-apa. Jadi nanti kita bisa tim ya. Kalau misalnya kita lagi musuhan sama orang, kirim aja tim ini. Tugasnya apa, marah terus. Itu problemnya di situ ya. Oke, kalau kemudian kalau dalam sebuah tim pasti akan terjadi benturan. Dalam sebuah tim pasti akan terjadi benturan karakter. Apa solusi jika terjadi masalah dalam tim? Apa perlu sampai harus di rolling? Oke.
person keluar dari tim? Maksudnya ada yang dipindahkan gitu? Gimana? Oke, kalau sudah terjadi benturan, nah kalau memang ternyata benturan itu sudah tidak bisa ditangani, itu ya agak mungkin perlu di rolling. Tapi kalau misalnya benturan-benturan itu masih bisa untuk diatasi atau mungkin bisa dikonfrontasi, itu bisa lah, itu bisa dibuat untuk menjadi solid. Tapi kalau memang sudah akut, ya mari kita berdoa. Mungkin. Mari kita berdoa dan kemudian mendoakan yang bersangkutan juga keluar sendiri. Kalau nggak ya udah kita ini aja gitu ya. Oke, baik. Bu Novi mau menambahkan untuk Mas Roy dan juga Bu Irma. Ya, jadi kesamaan, saya jawab dulu yang kesamaan tadi ya, kesamaan anggota tim, apakah itu bisa menjadikan tim solid? Kalau sama plek semua, justru itu menjadi bumerang. Sama plek semua loh ya. Atau mayoritas tipenya sama gitu ya. Misalnya semuanya remodelnya mayoritas resource investigator, itu juga nanti nggak ada orang kerja gitu ya. Terus nggak ada orang kerja karena kita butuhkan orang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, itu orang yang ada kan, mungkin pernah nemuin orang yang dikasih kerjaan seberapapun memang dia akan mengeluh tapi selalu selesai gitu karena orangnya tekun kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada orang yang misalnya kita cuma butuh ini apa gitu ya, dia langsung bisa datang dengan informasi yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Nah, itu ada orang yang seperti itu gitu. Nah, itu kita butuhkan. Jadi justru di perbedaan ini yang sebenarnya akan memperkaya gitu. Jadi komposisinya lah saya bilang seperti itu. Lalu kemudian butuh berapa lama sih untuk membuat sebuah tim itu jadi solid gitu. Kalau awal pembentukan tim bisa jadi akan lebih mudah gitu ya, karena kita lebih bisa memprofil gitu ya. Syaratnya memang kita harus bisa memprofil orangnya dulu gitu ya. Betul. Seperti itu. Kalau kesulitan bisa ke MSI Mas. Gitu. Betul. Nanti saya kasih kesempatan. Nanti kalau kesulitan boleh mereka diteskan di MSI. Kira-kira tim saya ini kebanyakan ini apa gitu ya. Kalau misalnya timnya eker terus gitu ya, gitu. Mau tahu sebabnya apa gitu, boleh lah. MSI bantu gitu ya. Seperti itu. Jadi tim awal biasanya akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah karena ya sejak awal kita sudah dengan satu tujuan tertentu. Ini loh goal kita jangka pendek misalnya, dan ini adalah seperti ini gitu. Jadi mereka masuk dengan framework baru gitu, dengan pemahaman yang sama, dan semangat yang sama gitu. Biasanya justru kalau tengah-tengah itu bisa jadi timnya itu sudah bonding, sudah solid, atau itu tadi prosesnya masih masih proses untuk penyatuan visi gitu ya, kesamaan pemahaman satu dengan yang lain. Karena biasanya kalau di awal itu pembentukan tim itu kalau mulus gitu ya, satu kita orang itu pasti akan sebelum terjadi melting gitu ya, bonding. Biasanya akan proses mereka itu mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya benar nggak sih, ini sesuai dengan kita nggak sih gitu. Jadi mereka ada proses di mana mereka saling bisa jadi saling curiga, mereka merasa tidak nyaman, mereka tidak yakin, mempertanyakan, sampai kemudian mereka mendapatkan pemahaman baru biasanya akan solid seperti itu, Mas. Oke. Baik, kita sampai di bagian akhir. Saya ke Sabrina dulu, nanti setelah itu juga ke Bu Novi. Sabrina, bagaimana cara mengukur keberhasilan tim kita ini, tim yang solid tadi itu? Adakah parameter-parameternya begitu? Gimana sih cara mengukurnya? Kita lihat dulu nih. Target kita udah tercapai nggak nih? Dalam targetnya udah tercapai apa enggak? Biasanya kan ada orang apapun hasilnya targetnya harus bagus gitu. Nah, kita lihat apakah targetnya sudah tercapai atau tidak. Lalu setelah targetnya tercapai, kita breakdown nih prosesnya seperti apa. Apakah orang-orang ini senang dengan proses tersebut, ataukah malah orang-orang ini malah keberatan dengan proses tersebut. Dalam artian ternyata untuk mencapai target ini isinya orang-orangnya bertengkar mulu. Berarti kan ada hal-hal yang membuat mereka tidak cocok seperti itu, Pak. Gitu ya. Itu caranya ya. Oke. Bu Novi, closing statement? Closing statement saya jawab dulu pertanyaan untuk mengukur ya. Mengukur ya. Mengukur tentunya adalah goal yang sudah direncanakan tercapai gitu ya. Jadi kinerjanya
tercapai seperti itu. Lalu kemudian juga engagement timnya cukup tinggi gitu ya. Engagement timnya cukup tinggi itu artinya satu dengan yang lain itu mereka bonding meskipun dengan tipe yang sangat berbeda masing-masing, tetapi mereka bisa paham satu sama lainnya gitu. Sehingga kemudian dengan kesamaan kesadaran tujuan yang sama ini mereka lebih mudah untuk memahami, terus kemudian kerjasama support satu dengan yang lainnya seperti itu. Lalu closing statement, jadi sebenarnya di sini kembali lagi kepada peran leadernya ya, bagaimana leader itu bisa meyakinkan gitu ya, menjelaskan kepada anggota tim tentang tujuan-tujuan apa yang harus mereka capai gitu ya, karena ini akan sangat menjadi pedoman gitu, menjadi pegangan tim bagaimana mereka harus bergerak ke sana. Jadi pastikan juga bahwa kalau ada Anda tim, bahwa Anda harus memastikan kalau sebagai leader saat ini memastikan bahwa tim harus tahu akan dibawa kemana tim ini gitu, dalam waktu dekat, dalam jangka menengah maupun jangka panjangnya, sehingga kemudian orang-orang itu otomatis akan mereka akan mencoba mengukur sendiri sesuai enggak, cocok enggak gitu ya, apa yang saya sumbangkan ini nanti kira-kira akankah bermanfaat, yang seperti itu. Gitu Mas Aldi. Ya. Oke, baik. Tentu ini tidak bisa menyelesaikan semua yang Anda ingin tahu, sahabat Merkuri ya. Nah, karena itu saya mau menanyakan bagaimana kalau misalnya ada di antara sahabat-sahabat kita yang hari ini mendengarkan dan kemudian ingin bisa memotret timnya dengan lebih baik, mesti menghubungi kemana Bu Novi? Bisa kontak ke MSI Magnet Solusi Integra 0811 340 5557. Jadi untuk ini kalau misalnya, waduh ini kita musim pandemi ini nggak mungkin kita keluar kantor juga nggak kebolehin kita untuk keluar macam-macam gitu ya. Ada kan kalau WFH terus kemudian mereka harus stay di mana mereka koordinat mereka working tempat kerja yang disetujui mereka di mana. Nah, itu kita bisa melakukannya secara online juga. Jadi nanti bisa kontak di MSI dan kita nanti akan memberikan link sehingga mereka bisa mengerjakannya secara online. Gitu ya. Oke, baik. 0811 340 5557 atau kalau mau cek ke websitenya MSI www.msi-indonesia.com. Gitu. Atau bisa ke Instagram mungkin Bu ya. Oke, ya. Punya Instagram loh. Sekarang punya Instagram judulnya ya. Namanya @magnetsolusiintegra. @magnetsolusiintegra gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sudah bersama saya pagi hari ini, Sabrina. Ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Yakin bahwa tidak ada yang menyusupkan Anda ya. Anda dengan kesadaran penuh datang ke MSI untuk menjadi tim ya. Oke. Pak Sumarmito, terima kasih loh informasinya. Ya. Oke. Baik, karena dengan begitu Bu Novi akan mengumpulkan Farah dan teman-temannya. Kevin juga nanti tanya, kamu siapa yang ngirim ke sini gitu. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih, sehat selalu. Ya, sehat selalu ya. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Oh ya, hari Jumat ini webinar series istirahat dulu ya? Masih belum. Masih belum ya? Kita minggu depan akan jalan dengan yang PR, series PR. PR series ya, webinar seriesnya PR ya. Oke. Baik, sampai ketemu minggu depan Bu Novi dan Sabrina dan juga Kevin. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya ya. Oke. Baik, sahabat Merkuri jangan kemana-mana. Saya masih akan melanjutkan perjalanan ini untuk Anda sampai tepat pukul 10 nanti ya.